ayat 27 itu ditujukan? Artinya ayat itu disampaikan kepada siapa? Ayo tahu. Ayat itu tidak disampaikan bukan untuk Yesus. Justru Yesus menanya balik, apa yang kamu baca di kitabmu? Apa yang kau baca di hukum Tauratmu? Ini yang kubaca Yesus ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Lalu apa kata Yesus? Jawabmu itu benar. Jadi ayat ini ditujukan kepada siapa? Para ahli Taurat. Apakah memang juga ayat ini berlaku untuk orang Kristen atau enggak? Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku sekalian. Puji Tuhan. Iya. Kita bersyukur kembali setiap minggu yang kita lewati, Tuhan tak pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara merasakan akan penyertaan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, jadi biarlah senantiasa kita bersyukur bahwa dan melihat bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Jangan pernah lupa Bapak Ibu Saudaraku sekalian bahwa apapun yang kita lakukan setiap hari, apapun yang kita lakukan setiap langkah kehidupan kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun yang engkau doakan hari ini, mungkin besok tidak akan engkau dapatkan, mungkin bulan depan tidak akan engkau dapatkan, mungkin tahun depan tidak akan engkau dapatkan. Tetapi percayalah, engkau pasti akan mendapatkannya, engkau pasti akan memperolehnya. Ya, banyak sejarah di dalam Alkitab bahwa bertahun-tahun mereka berdoa, bertahun-tahun mereka bergumul, bertahun-tahun mereka menghabiskan waktu mereka untuk berbicara kepada Tuhan. Tetapi sepanjang hidup mereka, apa yang mereka doakan tidak pernah mereka dapatkan. Tapi kapan mereka mendapatkannya? Mungkin saja kepada anak mereka, mungkin saja kepada cucu mereka, mungkin saja 30 tahun ke depan, mungkin saja 100 tahun ke depan. Jadi jangan pernah menganggap bahwa Tuhan tak pernah bekerja. Permasalahannya adalah, pernahkah kita berpikir, masa Tuhan terus yang bekerja, saya tidak bekerja? Ya, jadi jangan sampai kita menyalahkan satu pihak, tetapi marilah kita mengoreksi setiap kehidupan kita, ya, supaya lebih adil. Ya, adil bagi kita, adil juga bagi Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita membuka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 10. Hari Jumat yang lalu Injil Lukas pasal 13. Kita mundur hari ini 3 langkah ke belakang. Ya, di Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 29. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 29. Amin. Amin. Ya, kita baca secara bergantian ya Bapak Ibu. Saudara ayat yang ganjil, saya ayat yang genap. Nah, saudara ayat yang ganjil, saya ayat yang genap. Ya, Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 29. Orang Samaria yang murah hati. 1, 2, 3. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat mencoba Yesus katanya, Guru, apa yang harus berbuat memperoleh hidup kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup.
tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesama manusia? Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, bahkan melakukannya setiap hari. Amin. Amin. Kita akan berbicara hari ini tentang Kristen gembel. Jangan ketawa kau Joy. Kristen gembel. Ya, pernah lihat gembel? Sering. Ya. Bentuknya gembel itu seperti apa? Kalau bahasa Inggrisnya apa? Homeless. Ya, itu gembel. Homeless. Ya. Jadi homeless itu nggak ada rumah. Ya, dia hanya memikul apa yang ada di badannya. Dan dia tidurnya di Indonesia seperti itu. Tapi kalau di luar negeri, homeless itu mereka punya tempat sendiri. Ya, dan homeless itu dibiayai oleh pemerintah. Di Indonesia, ya udah mati lah kalau di situ ya. Nah, Kristen gembel atau homeless. Ya, iya gitu bacanya begitu ya, homeless ya. Oke. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bicarakan hari ini ya. Yang pertama, gembel itu apa sih sebenarnya? Lalu konteks ayat bacaan yang kita baca hari ini. Lalu siapa pelaku kasih dalam ayat 27? Lalu gembel dalam teks bacaan, lalu memaknai teks dan kehidupan di dalam kehidupan kekristenan. Lalu kita sampai pada kesimpulan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, seringnya kita mengutip ayat 27 itu sebagai landasan kasih. Sering kita mengutip bahkan di ayat-ayat Alkitab, di khotbah-khotbah kita sering mengutip ayat itu, ayat 27, kasihilah sesamamu manusia seperti kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap. Dan ini sudah banyak beredar di mana-mana tanpa melihat. Ini sebenarnya kalau kita kurang belajar yang namanya teks dan anti konteks. Lalu kita hanya mengutip satu ayat tanpa melihat ayat sebelumnya dan berikutnya. Sehingga kita mengutip itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Lalu ini menjadi kutipan setiap hari kehidupan kita. Ini menjadi landasan kehidupan kita, bahwa Lukas pasal 10 ayat 27 ini menjadi landasan kasih yang disampaikan oleh Yesus. Perhatikan dengan baik, karena bukan Yesus yang mengatakan itu. Ya, bukan Yesus yang mengatakan di ayat 27 itu. Justru ada saling tanya jawab di situ. Ya. Jangan sampai kita tertipu ayat demi ayat di dalam Alkitab ini, sehingga kita tidak melihat konteks dari ayat itu, lalu kita mengutip itu, kita menjadikan itu ayat favorit kita sebagai orang-orang Kristen yang punya kasih. Ya. Apa bahasa daerahnya? Masih nawo hulu gimana? Kamu masih ya uga. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu kadang kita bikin status di WA, bikin status di Instastory. Ya, kita bikin status di Facebook, Pacebo. Lalu dengan bangganya kita mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Karena kenapa Bapak Ibu? Ini bukan standarnya Tuhan. Ini bukan standarnya Yesus kepada kita sebagai pengikutnya Dia. Bukan standarnya ini. Ini bukan standarnya. Bukan kita ini. Bukan kita. Ya. Nah, apa itu pengertian gembel? Saya coba cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gembel itu artinya melarat. Lalu miskin sekali, miskin banget. Artinya nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, nggak bisa makan, dihidupi oleh orang lain. Bahkan bajunya pun hanya itu saja setiap hari, sampai kulitnya berdaki, sampai kulitnya hitam-hitaman. Kalau di Nias itu ada yang namanya si unang.
Nah, Unang itu udah mati. Belum? Nah, udah sembuh ya? Oh iya benar, udah sembuh. Unang itu udah sembuh. Ada lagi namanya Lawe Apo. Apalagi Inariso, bukan Inariso yang di sini ya. Inariso sama. Itu gembel. Kenapa enggak punya rumah, enggak punya baju? Kalau Lawe Apo masih punya baju. Karena dia pensiunan pegawai negeri sipil. Jadi tiap bulan masih dia dapat pensiunan, tapi gembel. Ya. Tidur di mana-mana, di terminal demi terminal tidur, pinggir jalan tidur, kencing, sikat aja di situ. Ini kemakan gembel, melarat, miskin banget. Berharap orang lain bisa menghidupi dirinya. Karena kenapa? Miskin. Ya, itu gembel. Ya, itu gembel. Nah, apa sih konteks yang sedang kita baca tadi? Nah, sebenarnya begini. Pada ayat bacaan yang kita baca itu adalah sedang terjadi tanya jawab antara orang-orang Farisi atau ahli Taurat dengan Yesus. Ya, tentang perolehan kehidupan yang kekal. Pada dasarnya sebenarnya orang-orang ini tahu bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Tetapi perolehan hidup yang kekal yang mereka maksudkan dengan perolehan hidup kekal yang dimaksudkan oleh Yesus itu berbeda. Tidak sama. Karena yang dipahami oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah dengan memberi setiap saat, setiap hari, bahkan mungkin setiap detik persembahan kepada Tuhan, maka itulah dasar kita memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, dengan kita mengasihi, maka kita akan mendapatkan amal yang baik. Amal kita semakin bertambah, pahala kita semakin banyak, maka kita beroleh hidup yang kekal. Kita akan masuk surga. Asalkan meskipun hidupmu rusak, yang penting pahalamu kamu banyakin. Itu yang dipahami oleh orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat ini. Nah, ini konteksnya mereka sedang ngobrol-ngobrol nih, tanya jawab antara ahli Taurat dan Yesus. Nah, siapa sih pelaku dalam ayat 27? Ya, kita coba perhatikan. Mari kita baca kembali ayat 27, perhatikan dengan sangat dan dengan baik. Ya, saya baca buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat 27. Jawab orang itu, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti. Pertanyaannya, kepada siapa ditujukan ayat itu? Hah? Kepada siapa ditujukan ayat itu? Baca dengan baik. Baca ayat 25, 26. Kepada siapa ayat 27 itu ditujukan? Ya? Oke, saya baca 25, 26 ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Lalu siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab? Ahli Taurat. Artinya ayat itu disampaikan kepada siapa? Ahli Taurat. Ayat itu tidak disampaikan bukan untuk Yesus. Justru Yesus menanya balik, apa yang kamu baca di kitabmu? Apa yang kau baca di hukum Tauratmu? Apa yang kau baca di perjanjian lama itu? Apa yang
yang kau baca. Ini yang kau baca Yesus ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Lalu apa kata Yesus? Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Maka perbuatlah demikian, maka engkau hidup. So, jadi ayat ini ditujukan kepada siapa? Para ahli Taurat. Apakah ini juga disampaikan kepada orang Kristen? Kita lihat nanti. Apakah memang juga ayat ini berlaku untuk orang Kristen atau enggak? Ya, ini kayaknya kuliah umum ini, bukan khutbah ini. Ya, oke. Ini ditujukan kepada orang ahli Taurat atau Farisi. Ya. Kepada mereka lah disampaikan ini. Ya. Karena Yesus mengatakan, lakukanlah itu maka engkau hidup. Kalau kau memperoleh hidup yang kekal, lakukanlah itu. Karena sebenarnya Bapak Ibu, ya, berdasarkan karena ayat ini berdasarkan hukum Taurat. Bukan hukum Yesus. Bukan firman yang sedang disampaikan oleh Yesus. Tetapi ini berlaku dalam hukum Taurat. Sehingga karena Yesus tahu, ya, karena Yesus tahu sebenarnya ahli-ahli Taurat ini sudah gagal melakukan ayat itu. Karena mereka tidak akan mampu melakukan ayat itu. Ahli Taurat itu gagal. Sehingga ketika Yesus menyampaikan, lakukanlah itu maka engkau akan hidup. Karena Yesus tahu mereka tidak akan pernah mampu melakukan itu. Mereka tidak akan pernah melakukan itu. Ayat itu berdasarkan hukum Taurat. Sedangkan kita tidak hidup di bawah hukum. Kita hidup di bawah kasih karunia. Karena sebenarnya Yesus tahu kalau orang Farisi ini sudah gagal melakukan ayat 27 itu. Bagaimana mereka mengasihi sesama mereka, sedangkan mereka begitu menuntut banyak kepada sesama mereka. Mereka berharap mereka memberikan lebih besar. Meskipun engkau miskin, berikan kepada Tuhan. Masih ingat peristiwa seorang janda yang datang ke rumah ibadah hanya memberikan 2 peser? Itu kan konteksnya sebenarnya diskriminasi. Tetapi orang-orang yang ahli dalam ini kasih. Meskipun engkau nggak makan besok, kasih. Mereka sepertinya memberikan frame kepada Allah itu adalah Allah yang kejam. Allah tidak akan pernah mengerti meskipun engkau tidak memberikan persembahan. Karena engkau miskin. Yang penting berikan persembahan. Bapak Ibu, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saya mau tekankan itu. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah kasih karunia. Hukum Taurat sudah selesai disalib, tetapi kita hidup di bawah kasih karunia. Ya. Kalau engkau masih hidup di bawah kasih karunia, maka kalau engkau masih hidup di bawah hukum Taurat, maka inilah firman yang disampaikan, hidupilah ini. Karena di mana hukum Taurat itu tidak ada orang yang mampu melakukan. Ya. Kalau kita masih hidup di bawah hukum Taurat, jangan bawa persembahan uang, tapi bawa kambing, bawa kerbau, bawa roti, bawa burung terkukur. Itu persembahan orang paling miskin. Bawa ke sini, biar gemuklah kami di sini semua. Ya, kami makan itu kerbau. Ya, apa itu? Tapi kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Puji Tuhan. Nah, bagi kita yang hidup di bawah kasih karunia, apa hukum yang berlaku bagi kita? Nah, apa sih hukum? Kalau ayat 27 itu bukan untuk kita, apa buat kita? Hukum
yang berlaku bagi kita? Nih, buka Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Kalian baca. Yohanes 13, 34, 35. Aku memberikan perintah baru kepada Stop di situ. Apa dikatakan? Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Aku memberikan perintah. Baru. Yes. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Aku memberikan perintah baru. Ini langsung dari perkataan Yesus. Ini kepada siapa disampaikan? Kepada para pengikutnya. Ya, sudah selesai nih sama orang-orang ahli Taurat, orang Farisi nih. Biarkanlah mereka melakukan ini. Tapi gua memberikan perintah yang baru bagi kamu, bukan yang itu. Tapi perintah barunya yang ini nih. Lanjut. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Terus. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Begitu kan? Oke. Mari kita coba buat perbandingan ya. Ya, buat perbandingan. Coba buat perbandingan. Beda nggak antara ini dengan ini? Beda antara ini nggak dengan ini? Beda? Sama Pak. Coba ya, perhatikan ya. Di yang Lukas, ini Yohanes, ini yang Lukas. Coba perhatikan dengan baik. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan dengan segenap. Perhatikan yang Yohanes. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu. Yesus tak pernah mengatakan kasih aku, kasih Tuhan Allahmu, enggak. Kasih dulu sesamamu. Karena kenapa? Apa yang Yesus katakan? Sama seperti aku. Ya, aku udah mengasihi kalian. Tugasmu itu sekarang kalian saling mengasihi. Kalau di Lukas apa dikatakan? Kasihilah Tuhan Allahmu. Artinya apa yang terutama nih? Artinya begini, lu gak perlu mengasihi duluan ini, Tuhan terus. Yang penting apapun, lu miskin, lu mau ngapain, kayak kasih kepada Tuhan. Ya. Kamu gak ada persembahan, usahain, ngutang kayak. Yang penting persembahan untuk Tuhan. Karena kenapa? Konteksnya kasihilah Tuhan Allahmu. Sedangkan Yohanes apa yang Yesus katakan? Perintah yang baru. Apa perintah yang baru dia katakan? Hendaklah supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi, demikian kamu harus saling. Yes. Kenapa Yesus tidak mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu? Kenapa justru dia mengatakan kalian harus saling mengasihi? Karena justru dia memberikan satu referensi nih. Karena aku sudah mengasihi. Ya. Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat terakhir apa yang dia katakan? Dengan demikian semua orang akan tahu. Ini penting loh ya. Ini penting. Dengan begitu semua orang akan tahu kamu adalah. Apa sebenarnya kalau dibandingkan dengan ini? Yesus sedang mengatakan ahli Taurat itu bukan murid gue, tapi kalau kalian melakukan ini, kalian murid-muridku.
cara membuktikan kalian mengasihi aku adalah kalian harus saling mengasihi. Dasarnya apa? Aku mengasihi kalian. Aku sudah mengasihi kalian. Jadi kalian harus berlandaskan atas dasar kasihku. Karena aku sudah mengasihi kalian, kalian harus saling mengasihi. Dengan begitu kalian akan jadi murid-muridku. Ya. Ya. Orang itu tidak akan penting, ya gini ya. Orang di sekeliling kita itu tidak akan penting melihat kita rajin ke gereja. Enggak. Yang mereka pentingkan itu adalah lu peduli sama gua apa enggak. Karena kenapa? Percuma kita datang ke gereja, rajin datang ke gereja, tapi sesama kita nggak peduli. Kita abaikan, kita cuekin, kita nggak pernah menolong, kita nggak pernah memberikan hidup bagi mereka. Tapi rajin ke 100.000 persembahannya, 50.000 persembahannya, dan mungkin segulung dikasih persembahannya. Tuhan mengatakan persembahanmu itu omong kosong. Karena yang terpenting bagiku adalah kalian harus saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kalian. Dan bukti kasih Yesus kepada manusia itu adalah mati di kayu salib. Seperti itulah aku sudah mengasihi kalian, mengorbankan hidupku. Karena aku sudah mengorbankan hidupku bagi kalian, maka kalian juga harus mengasihi sesama kalian seperti aku mengasihi kalian. Aku mengorbankan hidupku kepada kalian. Begitu kan? Kita boleh menghidupi ini? Hah? Boleh, tapi kamu ada di bawah hukum Taurat. Karena Yesus tidak pernah approve ini. Dia approve ini untuk orang-orang, untuk ahli Taurat. Apa approve Yesus? Katamu itu benar. Maka perbuatlah itu, maka kamu hidup. Dia tidak pernah mengatakan kepada Petrus ini. Dia tidak pernah mengatakan kepada Yakobus. Dia tidak pernah mengatakan kepada Matius. Tapi dia mengatakan ini kepada ahli Taurat. Baru ini dia katakan kepada seluruh murid-murid. Ini yang langsung Yesus katakan. Yang ini. Dan kalau ini dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, maka kepada kita pun hari ini juga Yesus sampaikan. Karena kita adalah murid Yesus, karena kita adalah pengikut Yesus, karena kita adalah pengiring Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hati-hati memakai ayat ini. Konteksnya mau kemana dulu ini? Konteksnya mau kemana dulu ini? Karena bagi Allah yang terpenting adalah sesamamu dulu. Sesamamu dulu. Rajinnya begitu kasih persepuluhan. Puluhan terus, persembahan luar biasa. Enggak salah. Itu enggak salah. Tapi untuk apa persepuluhanmu kalau sesamamu masih menderita? Mendingan persepuluhanmu itu kau bantu sesamamu. Kau bantu orang lain yang masih miskin. Kau bantu orang yang masih homeless itu. Kalau kita masih hidup di sini, inilah sebenarnya orang-orang gembel. Gembel banget gitu. Karena kenapa? Kita begitu apa banget ya? Religius banget ya. Agamis gitu. Tapi spiritual kita bobrok. Tapi kita hanya membangun religiusnya kita, tapi spiritualitas kita nggak pernah berubah sama sekali. Kasih persepuluhan, kasih persembahan, kasih, itu tidak masalah. Tapi bagaimana dengan sesamamu yang sedang menderita di luar sana? Itu yang diutamakan oleh Tuhan. Aku sudah mengasihi kalian, harusnya kalian juga saling mengasihi.
Amin. Wah, beda nih. Ya. Enggak salah firman ini, enggak. Tapi permasalahannya bukan kepada kita. Ya, bukan kepada kita. Ya, siapa yang bertanya? Gembel dalam teks bacaan. Siapa yang bertanya? Yang bertanya di situ siapa? Ahli Taurat. Ayat 29. Apa yang dia katakan? Untuk membenarkan. Nah, ini sebenarnya orang-orang miskin. Secara intelektual mereka, wah, mantap. Mungkin mereka ini kalau tulis jurnal, udah berapa jurnal mereka tulis ini? Ya. Ini secara intelektual, ahli-ahli Taurat ini luar biasa. Tanya tuh Alkitab semua, di sini. Tanya apa saja kepada ahli Taurat, pasti tahu. Akademiknya bagus, tapi moralnya miskin. Nah, ini sebenarnya mereka kaya akan intelektual, tapi mereka gembel akan moralitas. Nah, ini yang saya maksudkan sini, gembel, miskin. Ya. Miskin, moralitas mereka miskin. Ya. Makanya Yesus mengatakan apa yang dikatakan dalam hukum Taurat, itu aja dulu lakuin. Bisa enggak? Kalau bahasa sekarang kita mau membahasakan sekarang di dalam Alkitab kamu itu apa yang tertulis ini? Ya udah, lakukan aja dulu itu. Lu nggak perlu minta firman sama gua. Yang itu aja dulu lu lakuin. Ngapain lu harus tanya sama gua hidup kekal? Itu aja belum tentu lu bisa lakuin. Lakuin dulu itu. Kalau Yesus bisa bilang begini, gembel, pasti juga lu nggak bisa. Miskin moral. Kamu pintar, kamu hebat, akademikmu bagus, tapi kamu miskin akan moralitas. Moralmu hancur. Ya. Tapi kalau moralmu bagus, pendidikanmu bagus, itu bagaimana? Tapi ini hanya akademiknya yang bagus, tapi moralnya bodoh. Makanya Yesus sudah tahu, udah gagal, orang udah gagal. Enggak perlu minta yang baru dari gue. Itu dulu, yang lama itu dulu yang kamu lakukan. Ya, jadi gembel yang saya maksudkan di situ adalah para ahli Taurat, karena mereka miskin secara moral. Miskin secara moral. Moralnya miskin. Mereka nggak punya apa-apa. Mereka hanya nuntut dan nuntut. Tapi mereka tidak pernah menuntut diri mereka. Apa yang harus kulakukan untuk Tuhan? Kenapa orang lain terus yang harus aku tuntut untuk mereka lakukan kepada Tuhan? Bagaimana dengan aku? Jangan sampai pendidikanmu bagus, tapi moralmu hancur. Jangan sampai di tempat ini engkau belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, secara totalitas hamba-hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi moralmu hancur. Percuma firman yang engkau ketahui, tapi moralmu gak guna. Miskin, gembel. Perhatikan itu dengan baik. Ini yang dimakan dengan gembel hukum Taurat. Ya, gembel hukum Taurat. Ya, mereka masih menggembeli hidup mereka di bawah hukum Taurat. Tapi mereka yang sudah mempelajari, mereka sekolah, mereka sampai bertahun-tahun sekolah, ya, untuk hukum Taurat itu sendiri mereka pun tidak melakukan, hanya secara akademik, secara pengetahuan. Ya.
Nah, mari kita lihat gembel kasih karunia. Saya mengingatkan kembali, ini bagian kita. Ya. Ini bagian kita. Gembel kasih karunia. Gembel kasih karunia yang saya masukkan di sini adalah yang pertama, G. Growing. Artinya bertumbuh. Hari Jumat yang lalu saya menyampaikan pertumbuhan. Gembel kasih karunia, kalau dia ada di bawah kasih karunia, kalau dia gembel di bawah kasih karunia, yang pertama adalah dia growing, bertumbuh. Yang sudah datang hari Jumat pasti sudah memahami itu. Bagaimana engkau bertumbuh? Tidak bisa kamu hanya menjadi orang yang hanya menjadi aktivis. Saya paling nggak suka aktivis gereja, nggak suka saya. Saya nggak suka orang mengatakan saya aktivis gereja. Bukan, kamu bukan aktivis gereja, tapi kamu melayani di dalam gereja. Amin. Ya, satu. Dia harus bertumbuh, growing, every day, every month, every years. Kita harus growing. Bagaimana kalau engkau growing hanya sebagai aktivis? Engkau hanya cuma duduk, dengar, pulang, kasih persembahan. Engkau tidak akan pernah bertumbuh. Saya yakin itu. Tapi kalau engkau melayani Tuhan, engkau rajin datang ke gereja, ditambah engkau juga memberikan persembahan sesuai dengan kemampuanmu, pertumbuhanmu pasti akan mengikut. Yang kedua, excited. Apa excited? Bersemangat. Dia punya semangat. Pak Gembala, apalagi yang mau saya layani? Pak Gembala, apalagi tugas saya? Pak Gembala. Kalau latihan itu udah diumumkan hari Minggu, tanya jam berapa latihannya? Ini namanya semangat. Dia punya semangat. Ya kalau orang dulu mengatakan semangat 45. Ya. Kayak gimana ya? Kalau dia tidak melayani itu kayak ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Ada sesuatu yang kurang. Aduh, gimana ya? Saya harus melayani. Semangat. Ya, merciful. Merciful. Apa artinya? Penyayang. Ini tanya nih, kasihilah. Aku memberikan perintah baru kepada kamu itu supaya kamu saling mengasihi, penyayang, merciful, saling menyayangi satu dengan yang lain. Tidak ada kita yang sempurna di sini. Mungkin saya sakit hati kepada Pak Guru, tapi saya harus menyayangi dia meskipun saya sakit hati. Mungkin saya enak kepada Joy, tapi saya harus menyayangi dia. Amin. Puji Tuhan. Kita harus merciful. Kita harus punya sifat ini. Believable. Terpercaya. Ya. Orang-orang yang sudah ada di dalam perintah baru ini, ya. Orang-orang yang sudah menerima kasih Tuhan, orang ini harus bisa dipercaya. Jangan jadi penipu. Tapi orang ini harus terpercaya. Ingat, kalau dikasih tugas jadi ketua, ya, ketua pemuda, ketua apa lagi? Ketua panitia. Yakinkan dirimu bahwa kamu bisa believable. Mampu dipercaya, terpercaya orang ini. Karena kenapa? Engkau menyadari Tuhan, engkau sudah mengasihi aku, engkau ada di dalamku, maka aku harus bisa dipercaya. Kalau aku tidak bisa dipercaya, aku mempermalukan namamu yang besar itu. Karena kalau kita sudah dicap sebagai pembohong, itu akan mengikut. Katanya Kristen, katanya rajin ke gereja. Emangnya Tuhan yang mengajarkan itu? Itu sudah. Makanya hati-hati.
energik. Ya, dia punya energi, ya, nggak lemah. Makanya orang mengatakan lemah. Ya. Senin sampai Sabtu, wah semangatnya luar biasa, powernya luar biasa, energinya luar biasa, sampai hari Minggu. Aduh, capek om. Kenapa capeknya? Iya nih, dari Senin sampai Sabtu ini dibully mulu sama bapak. Disuruh kerja mulu sama bapak. Ya. Tapi kita harus energi. Power kita nggak boleh turun. Harus energi. Yang terakhir, gembel yang terakhir. Low profile. Low profile. Apa itu low profile? Rendah hati. Buah-buah roh, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Orang yang rendah hati mampu menguasai dirinya. Ya. Mampu menguasai dirinya. Tapi kalau dia udah belagu, sombong, gua dokter, gua S2. Kamu tahu apa Desman? Kamu juga baru masuk sekolah kamu. Tapi orang yang rendah hati, dia akan mendengar kalian maunya apa. Pemuda maunya apa Desman? Pemuda maunya apa dia? Oke. Kalau itu yang sudah kalian rancang, laksanakan. Rendah hati, low profile. Low profile bukan berarti juga pakai bajunya yang sobek-sobek. Low profile ini enggak gitu juga, bos. Konsepnya tidak begitu. Tapi low profile itu enggak pamer. Ya, enggak terlalu menor. Tapi low profile itu sederhana sajalah. Hidupnya sederhana, apa yang dia pakai sederhana, apa yang keluar juga dari mulutnya sederhana. Tapi gembel ini hanya orang-orang yang sudah menerima. Kalau orang-orang belum menerima ini, masih menghidupi hukum Taurat tadi, saya agak susah ini. Ini agak susah. Ini agak susah, karena kenapa? Ya, dia kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, yang penting gereja. Ya. Yang penting persepuluhan. Ya. Mau itu orang sekeliling gua miskin, bodoh amat. Nggak peduli gue. Ya. Growing, excitable, merciful, believable, energetic, dan low profile. Gembel. Kalau teman-teman dikatakan gembel, terima aja. Ya udah gembel, kasih tahu ini dalam ajaran kekristenan gembel yang kami maksud yang ini. Tetapi hanya orang-orang yang punya ini. Sudah menerima perintah yang baru. Kita tidak lagi menerima perintah hukum Taurat, tapi kita menerima perintah baru dari Tuhan kita. Puji Tuhan. Kalau kita sudah menerima ini, kita mengutamakan yang di atas. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, Pak Guru. Aku memberikan perintah baru kepadamu, para pendeta. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, para pelayan, para jemaat, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Supaya kamu saling mengasihi.
supaya kita saling mengasihi. Puji Tuhan. Supaya kita saling mengasihi. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita saling mengasihi, Bapak Ibu. Aduh, ketika saya renungkan ini jatuh. Ternyata ada perbedaan. Hukum Taurat mengajarkan utamakan tuh, utamakanlah yang namanya ibadah formalitas kalian, utamakan itu, ya. Utamakanlah sipil kalian. Tetapi sepertinya moral diabaikan. Coba lihat Lukas 10 itu. Ya, coba lihat Lukas 10 itu. Ya, kasihilah Tuhan. Yang terakhir itu mengasihi sesama. Yang terakhir mengasihi sesama. Ya, di Lukas 10 ayat 27 itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena pada dasarnya ahli Taurat itu tidak bisa mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Kalau dia mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri, ketika dia kaya, orang lain pun akan ikut kaya. Ya. Tetapi ketika dia miskin, orang lain pun harus tetap kaya. Itu. Maka ketika itu tidak lagi berlaku hanya untuk orang ahli Taurat, maka Tuhan mengeluarkan Peres. Kalau di Indonesia kan perpu, Peres, peraturan Yesus. Versus. Dan dia mengeluarkan Peres versus, nggak tahu nomor berapa ini dulu. Garingnya berapa? Garis datarnya berapa? Tapi dia mengeluarkan ini. Aku memberikan perintah. Kalau ada kata perintah ini apa ini? Wajib, harus. Nggak ada tawaran di sini. Nggak ada istilah. Bisa dikurangi nggak kalimatnya itu? Enggak. Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya. Jadi bagaimana orang tahu supaya kita adalah murid-muridnya? Gampang. Mengasihi, saling mengasihi dengan sesama kita. Gampang. Sehingga orang yang mengatakan, Bu ini gerejanya di mana sih? GPI Green Wisata. Wah, aku maulah ke gerejanya. Sepertinya kehidupan Yesus ada di dalam dirinya. Amin. Amin. Tanpa ama harapan ini gerejanya di mana sih? GPI Green Wisata. Wah, kayaknya kehidupannya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Aku mau hiduplah. Aku mau juga mau belajar. Aku mau datang ke gerejanya. Nah itu. Jangan sampai justru ke gereja mulu tapi tuang masuk terus, pukul istri iya, maki-maki iya, enggak hormati sesama iya, enggak hormati tetangga, sama saja. Percuma lu datang ke gereja. Wah, jangan sampai. Jangan sampai. Ya, Bapak Ibu, mari kita hidup di bawah kasih karunia di sini, dan kita ini growing, excitable, merciful, believable, energetic, dan low profile. Ya, terakhir, ya, Christian Gembel. Ini yang saya maksudkan, Christian Gembel. Ya, mungkin orang melihat kita miskin, mungkin orang melihat kita tidak punya apa-apa, tapi ketika kita punya ini, engkau akan kaya kebenaran firman Tuhan. Engkau akan kaya karakter Kristus. Sambil kita kerja keras, tapi kita terus bertumbuh. Terakhir,
Ini dia terakhir. Kesimpulan. Apa yang mau kita simpulkan dari sini? Begini, orang yang menerima perintah baru pasti bukan gembel hukum Taurat. Ya? Orang yang sudah menerima, menghidupi, melakukan perintah baru, dia bukan lagi gembel hukum Taurat, tetapi dia gembel di bawah kasih karunia Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita menjadi gembel-gembel di bawah kasih karunia. Mari kita menjadi orang-orang, kan low profile. Mari kita menjadi orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia. Jangan hidup di bawah hukum Taurat, tapi hiduplah di bawah kasih karunia. Puji Tuhan.